Saya merasa kadang-kadang kita lelah karena gitu. Pertama, karena mengandalkan manusia atau diri kita. Kedua, lari dari urapan. Belajar menabur. Bahkan meskipun kelihatan dikerjai oleh Laban, dia keluar dengan diberkati Tuhan. Shalom, kita bertemu lagi dalam vlog Redemption Production bersama dengan Pendeta Andi Pranoto. Shalom Pak Peter. Ya, dan kita tetap bersama dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pakai, yang lagunya terkenal, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tapi tema kita hari ini bukan jangan lelah. Lelahkah aku? Wah. Melo. Ya, lelahkah aku? Banyak nih orang bertanya sama diri sendiri, belum repot ya. Iya. Welcome Pastor Jonathan Prawira. Ya, shalom Semuanya. Senang ketemu lagi. Ketemu lagi kita ya. Iya. Coba kita nanya diri ke diri gitu. Lelahkah aku? Itu pertanyaan yang susah dijawab loh. Ya, apalagi Pak dalam pandemi ini 1,5 tahun ini, Iya. sampai 2 tahun. Hampir 2 tahun Pak. Iya. Lelah. Apakah kita lelah? Iya. Lelah dalam segalanya Pak. Betul. Sampai akhirnya putus asa. Betul. Nah, puji Tuhan sampai saat ini tidak lelah Pak. Walaupun secara fisik lelah dan mungkin secara mental juga lelah ya Pak, pasti ada. Ada. Tapi Ya. kita tetap harus kuat. Cuman ada kuncinya nih. Iya. Kuncinya ada di beliau Pak. Iya. Kita gali lagi. Iya, jadi beliau harus mesti kasih tahu apa sih maksudnya yang lelah aku atau tuh jangan lelah itu Pak. Betul. Iya. Pada saat pandemi ini banyak lagu yang ditulis. Nah itu dia. Dan banyak proyek-proyek yang sedang dikerjakan lagi, proyek besar itu Pak. Benar. Puji Tuhan. Rupanya dia tetap produktif Pak. Tetap produktif. Tuhan Amin. luar biasa gitu Tuhan pakai. Ya. Amin. Silakan brother. Silakan. Puji Tuhan. Apa yang bisa dibantu? Lelahkah? Pertanyaan lelahkah aku itu. Iya, kalau bicara soal lelah mah di toko Alkitab juga banyak yang lelah ya. Elia juga sempat lelah ya menghadapi Isabel. Dia lelah, sudah selesai aja dah. Iya. Kemudian Marta juga waktu melayani Yesus juga lelah, merasa banyak persoalan yang merasa tidak didukung. Ya, banyak juga orang-orang yang merasa lelah dan kuncinya itu sebetulnya bukannya ada atau tidak ada masalah sebetulnya. Ya, tetapi apakah kita ini menghadapi masalah ini dengan kekuatan sendiri atau enggak? Ketika kita menghadapi kekuatan sendiri, ya bahkan Elia pun bisa kalah. Loh, manusia sakti seperti itu loh. Iya. Bisa stres juga loh, capek ya kan. Tapi kan itu juga kabar baik buat kita lah. Kalau misal Elia aja yang sesakti itu bisa capek, apalagi kita gitu ya. Nah kuncinya adalah merespon saat lelah itu. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita lelah, pertanyaannya apa yang perlu kita lakukan? Ternyata justru jawabannya adalah izinkan Tuhan yang melakukan. Ya. Izinkan Tuhan yang Ya, melakukan. kenapa kalau Marta kan merasa dia selalu mau melayani Tuhan. Iya. Padahal siapa sih yang Tuhan yang dilayani? Ya Tuhan yang dilayani adalah Tuhan yang suka melayani, bukan dilayani. Ya. Ya Yesus itu kan selalu berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi kita bisa capek bahkan ketika melayani Tuhan justru karena kita merasa kita sedang melayani Tuhan. Ya. Jadi gimana caranya? Izinkan Tuhan melayani kita. Waktu kita lagi kesel, izinkan Tuhan yang menenangkan kita. Ya. Waktu kita lagi marah, izinkan Tuhan yang meredakan emosi kita. Waktu kita lagi capek, izinkan Tuhan yang nanti menguatkan kita. Waktu kita lagi gelisah, takut, izinkan Tuhan yang menghibur kita. Jadi selalu izinkan Tuhan untuk do something buat kita karena itu sukanya Tuhan. Do something buat kita. Betul. Itu luar biasa Tuhan kita ya. Ya. Jadi memang izinkan Tuhan ya. Iya. Kuncinya ya. Kuncinya di situ, bukannya kita harus melakukan apa.
kita izinkan Tuhan melakukan apa waktu kita lelah. Jadi waktu kita ngeluh, waktu kita curahkan isi hati kita, silakan. Ya, itu yang Tapi- Daud lakukan. Tapi silakan Tuhan. Ya, Lakukan berikan dia, sesuatu. kasih dia waktu, kesempatan buat jawab kita. Untuk menguatkan kita. Untuk nanti Tuhan kasih jawabannya, baru kita akan, lelah kita terhapus. Sama seperti Elia, waktu dia capek, akhirnya Tuhan suruh dia istirahat. Di Ya, Gunung Sinai itu, di situ Tuhan menampakkan diri, menguatkan dia kan. Setelah dia kuat lagi, apakah dia bisa ngadepin si Isabel? Tetap nggak bisa. nggak bisa. Ya. Tapi kali ini dia sudah berani negor. Yang ngalahin Isabel nggak taunya orang yang tidak disangka-sangka namanya Yehu. Ya, betul. Artinya bukannya kita yang ngadepin masalah kita. Nanti Tuhan pakai apapun cara untuk ngalahin masalah kita. Selama kita izinkan Tuhan yang melakukan buat kita. Betul. Nah, misalnya nih Pak, ingat para pemuji yang dulu sebelum pandemik, Yes. itu kan mereka biasanya dipanggil gereja-gereja, Ya. WL, singer, pemain musik. Nah, pada saat pandemik ini kan semuanya kan nggak bisa ibadah. Yes, betul. Banyak yang pendapatannya jadi berkurang. Mm-mm. Terus juga akhirnya mereka jadi harus cari uang sendiri. Iya, betul. Dengan ini, tentu kan mereka juga bergumul, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mm-mm. Apa salah mereka? Mm-mm. Jangan-jangan ada kutuk ini. Iya. Ya, itu kadang-kadang jadi pertanyaan-pertanyaan yang manusiawi muncul gitu. Betul. Apalagi orang yang sudah dengar firman, dengar pengkhotbah, ini jangan-jangan ada kutuk, ada masalah, ada kutuk. Mm-mm. Nah, terus akhirnya mereka juga bertanya, saya udah buat yang terbaik kok masih gini. Relakah aku? Mm-mm. Betul. Bukankah itu pertanyaan yang pantas juga untuk ditanyakan oleh dua tokoh, yang satu Ayub, yang satu Daud. Ya kan? Dua-duanya juga mengalami, kok saya diginiin sama Tuhan. Ya, Salah saya apa? betul. Gitu kan. Jadi nggak masalah, sekali lagi apapun yang mereka rasakan itu justru Tuhan itu justru saatnya mau terima, itu yang menghilangkan lelah mereka. Ya, Ya, makan saya selalu ditanya, kapan sih waktu terbaik ketemu Tuhan? Pagi kek atau malam kek? Ya kan? ya. Waktu yang terbaik waktu kamu lelah. Karena Yesus dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan gak bilang waktu lagi senang-senang, yuk ajak saya. Tuhan lagi bilang waktu kamu susah datang ke sini. Justru pada saat kita sedang capek, itulah saat terbaik kita datang sama Tuhan. Curahkan semua capeknya, keselnya di mana. Apapun yang engkau rasakan, serahkan supaya itu menunjukkan bahwa nanti engkau izinkan Tuhan tuh menerangkan buat kita. Misal soal kutuk. Kita sedang merasa dikutuk, ya ngomong sama Tuhan. Kok aku kayak dikutuk? Nanti kita pasti akan dapat jawaban pada saat kita udah selepaskan masalah kita. Bahwa kutuk sudah ditanggung Tuhan di kayu salib. Tidak ada lagi kutuk buat kita. Tidak ada kutuk yang mempan buat kita. Betul. Ternyata Tuhan hanya izinkan kita untuk apa? Nah, kalau saya dapat hikmat, seperti yang Bapak bilang, semakin pandemi kok semakin banyak proyek. Buat saya itu bukan proyek, tapi itu saatnya menabur. Nah, ya. Sebetulnya pada saat engkau tidak tahu mesti ngapain, rasa tidak ada yang menuai apapun, ada satu cara, menabur. Ini bukan bicara soal duit ya. Iya. Tapi justru menabur berkat. Inilah saat taburanmu betul-betul namanya taburan. Memang kau saatnya menabur. Kalau kita sedang melayani di gereja lalu mendapatkan pendapatan, itu bukan menabur. Iya. Itu memang upahnya sudah dibayar. Sudah dibayar. Sudah dituai kan. Ya. Langsung menabur saat itu, langsung menuai. Selesai sudah. Tetapi justru saat yang engkau tidak ada yang menuai, itulah saatnya menabur. Menabur supaya Tuhan izinkan nanti tuaianmu berlipat kali ganda. Saya sudah melewati fase-fase ini sehingga kalau orang bilang, kok kelihatannya saya menuai? Ya memang saya sudah menabur sejak lama. Sejak lama. Ya. Bahkan dari lagu pertama pun, nah ini Bro Peter pasti tahu seluk-beluknya. Ketika lagu saya masuk di album pertama kali, ya lagu tinggikan dirimu kan booming. Iya. Ya Yesus, kau telah memulai, booming. Orang kira mungkin Jonathan dapat sesuatu. Karena yang nyanyi di sana pun luar biasa langsung kan pendapatannya. Mereka nggak tahu saya menabur, saya nggak dapat apa-apa di situ. Oh, nggak dapat, Pak. Tidak sama sekali saya ambil sedikit, 1 rupiah pun tidak saya ambil. Jadi penyanyi yang dapat. Mereka, ya saya tidak tahu kan seperti saya bilang. Saya cuma menabur, saya tahunya ini saya mau jadi berkat. Sudah.
Saya tidak pernah berpikir mau ambil atau mencari sesuatu dari sana. Saya hanya menabur. Dan kemudian pada saatnya kok bisa saya menuai? Ya saya nggak tahu. Itulah waktunya Tuhan, jalannya Tuhan. Tapi kita tahu sekarang justru lelah itu dibikin dari iblis supaya kita tidak menabur pada saat kita sedang lelah saat ini. Itu justru secara iblis, kamu jangan nabur. Justru iblis tahu waktu kita menabur sekarang kita bakal menuai. Makanya dia tidak mau kita hidup berkelimpahan. Dia mau mencuri kita kan dari kita. Betul. Nah itulah kenapa kita justru pada saat lelah ini serahkan semua ke Tuhan. Ya apa yang jadi alasan lelah? Apa itu kan tadi kesel merasa tidak adil hidup ini, merasa Tuhan tinggalkan, ngomong semua Tuhan tidak pernah berubah kasihnya sama kita. Betul. Justru dia makin senang kita jujur sama dia. Betul. Nah yang kedua, setelah kuat seperti Elia, menabur, maju. Nanti masalahmu Tuhan yang kalahkan, bukan kita. Iya, betul. Jadi artinya saat ini justru kalau misalnya dalam keadaan lelah, jangan berpikir seolah Tuhan lagi jauh. Iya, betul. Tuhan sedang mengundang kita untuk makin mendekat lagi. Persis sekali Pak Gembala. Wow, ini kunci rahasia Pak. Betul Pak, tapi kadang-kadang ada yang berpikir begini, Tuhan lagi sedang jauh dari aku. Dilebay-lebaykan. Jadi seolah Tuhan tinggalkan dia ya, merasa Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah tinggalkan dia ya. Sama sekali enggak. Tuhan Dia paling menjauhkan diri dari Tuhan mungkin. Tapi mungkin Tuhan, mungkin yang kita harus lihat dari Pak John bilang, Tuhan sedang mengundang, mari kepadaku. Iya. Jadi sebenarnya Tuhan sedang mendekat. Sekarang kita mau mendekat nggak gitu? Yes. Meresponi undangan Tuhan ini dalam Matius 11 ayat 28 ini. Iya. Jadi nggak pernah Tuhan jauhkan kita. Tuhan itu dekat jauhnya tidak tergantung perasaan kita. Kita sedang merasa jauh, kita sedang merasa dekat, Tuhan tetap dekat kok. Tuhan mau mendekat. Bahkan Daud pernah bilang, kemana dia bisa lari dari Tuhan? Betul. Bahkan di ujung dunia mati pun Tuhan ada di sana. Betul. Jadi artinya Tuhan gak pernah jauh kok. Cuma perasaan kita. Nah sekarang kalau perasaan gitu tinggal gimana? Pertama ya sampaikan aja sama Tuhan. Tuhan aku merasa jauh nih. Atau kalau buat saya sih begini karena saya belajar. Kangenin Tuhan aja. Iya. Seperti Daud bilang, seperti pengawal merindukan pagi, ya kan fajar. Aku merindukan Engkau Tuhan. Tubuhku haus akanmu, kerinduan dekat Allah kan itu Mazmur. Yeah. Kalau kau merasa Tuhan jauh, kangenin aja. Betul. Jadi semua alasan lelah kita sebetulnya sudah ada jawabannya. Cuma seringkali iblis berusaha menutupi ya sehingga kita nggak merasa ketemu. Padahal kalau kita merasa sedang nyangkut kusut, itulah saatnya kita serahin semua. Biar Tuhan yang melayani kita. Ya. Nah ini bagus sekali nih Pak. Nanti kita coba sesi kedua kita akan gali dari Pak Jonathan ini. Pernahkah dia lelah? Jangan terintimidasi. Jangan terintimidasi. Betul. Ya. Setelah yang satu ini. Setelah satu ini. Jonathan, yes. Pernahkah dirimu lelah? Mungkin pertanyaannya gini sih Pak Jo. Orang tadi kalau lihat dari sisi satu, wah Pak Jo kok pintar sekali ngomong nih. Pernah nggak dia lelah nih? Wah. Dan seberapa jauh lelahnya? Seberapa jauh lelah ya? Kalau lelah sampai mau berhenti pun berkali-kali. Oh ya? Ya sampai mau berhenti, udah capek, nggak ada gunanya. Melakukan sesuatu kok kayaknya nggak ada artinya, ya nggak ada manfaatnya. Dan kenapa? Karena kembali ke ketika kita melakukan sesuatu tuh karena mengandalkan manusia, pasti capek. Karena Tuhan bilang kan aku nggak suruh. Jadi Tuhan gak kasih sesuatu buat kita. Ya. Kalau Tuhan suruh pasti dikasih kekuatan, kasih tenaga gitu kan. Ya. Jadi pernah ketika itu saya misalnya dulu nih
Pernah pengen berhenti, kenapa? Karena merasa meskipun lagu-lagu sudah dinyanyikan oleh artisnya, tapi bahkan untuk nonton konsernya pun saya harus bayar sendiri. Oh ya? Ya, jadi saya merasa kok gini ya, mulai. Tapi masih kuat. Dan kemudian ketika itu ada yang saya produseri. Nah, bro pasti tahu tuh ya, yang saya produseri, tahu dia. Ketika saya produseri itu ngetop dia. Ngetop sekali. Wah, kemudian konser di mana? Saya pikir ini waktunya saya. Jadi kemudian saya bilang sama dia, bagaimana kalau kamu konser, ya saya minta 5 menit saja untuk bersaksi. Ya itu aja. Habis itu kamu konser lagi kan. Dalam hati saya kan juga dia perlu ganti baju. Untuk konser kan sudah ada saatnya ganti baju. Nah itu kan bisa. Tapi waktu itu dia dengan manisnya pegang tangan saya, dia bilang, tapi aku gak butuh kamu. Nah itu saya tiba-tiba down, habis semua tenaga itu langsung. Semangat untuk bikin lagu, semangat untuk melayani itu udah habis, betul. Rasanya buat apa gitu, percuma gitu ya, dengan marah-marah dan tanda kutip lah. Ya kan? Tetapi kemudian sekali lagi saya sudah belajar dari Daud untuk ada apa-apa tuh curhat sama Tuhan, marah sama Tuhan. Langsung saya bilang, Tuhan saya mau berhenti aja kalau begini caranya. Saya gak bilang ke orang. Ya karena semakin kita bicara ke orang ada 2 hal yang terjadi, kita gak dipulihkan. Orang itu yang akan jadi kepahitan. Betul. Jadi saya belajar untuk lempar ke Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Di situ Tuhan bilang, kamu ingat gak 7 perkataan Yesus di kayu salib? Oh ingat, saya sebut satu-satu. Dia bilang, ada gak? Dia bilang, aku bilang sama muridku, ingat ya, ini aku loh yang mati buat kamu. Jangan lupakan aku. Ya ada gak? Enggak Tuhan. Kenapa? Percuma. Jadi kata Tuhan, kamu mengharapkan manusia ingat jasamu, itu percuma, kamu akan capek. Ingatlah bahwa Tuhan menghargai jasamu. Itu. Jadi setelah perjumpaan itu, saya menjadi orang yang pasrah waktu itu. Artinya udah, oke. Tapi ternyata tidak ada yang ngajak saya pelayanan tetap. Cuma ternyata pelayanan saya yang pertama kali itu adalah di Australia. Selama 1 bulan bersaksi di Australia. Setelah dari Australia, pelayanan kedua di Amerika. Sebulan juga di Amerika. Sampai seakan-akan Tuhan ngomong gini kalau dalam hati, nah kamu kan pengen bersaksi, nih bersaksi saya bosan. Nah, sepulang dari sana, di situ saya mulai terlatih ya, karena mungkin ini adalah drop yang paling dalam. Jadi mungkin saudara sedang mengalami drop capek yang paling dalam. Tenang, setelah ini, setelah saudara pulih, tidak ada lagi yang bisa membuat cepat capek. Cepat bangkit, akan lebih cepat bangkit. Setelah itu saya tidak lagi mengalami kelelahan seperti itu gitu. Nggak ada lagi, karena saya belajar semua dari Tuhan, semua untuk Tuhan. Kolose 3:23 itu jerih payah kita nggak sia-sia, dan semua upah melakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena semuanya sudah Tuhan tetapkan buat kita. Artinya apa? Nggak ada yang bisa ngambil rezekinya kita. Nggak ada yang bisa ngambil, kita bilang oh percuma saya, nggak ada yang bisa ngambil itu. Kalau emang itu memang buat kita berkat, pasti Tuhan kasih buat kita. Amin. Betul. Jadi berkali-kali ya lelah ya. Berkali-kali. Dan berkali-kali bangkit. Berkali-kali bangkit. Karena lelah itu karena mengandalkan manusia. Setiap kali kita terjebak mengandalkan manusia, mengandalkan diri kita juga, kepintaran kita, pasti lelah. Kesuksesan kita di masa lalu. Betul. Pasti lelah. Pasti lelah. Perkataan bahwa saya mau kesempatan, saya mau kesaksian 5 menit. Kalau dijawab dengan kata, sorry saya nggak perlu kamu. Itu sebuah perkataan yang sangat sakit Pak. Sakitnya tuh di sini. Sakit betul. Sebagai manusia pasti sakit. Oh iya. Dan saya bisa membayangkan betapa sakitnya orang yang sudah berkorban, berkreasi, bahkan membantu memproduksi. Tapi terus dicis, padahal nggak minta apa-apa loh, nggak minta duit, nggak minta apa-apa, cuma give me 5 minutes. Kasih testimoni itu kan buat kemuliaan Tuhan, bukan I am Jonathan lo yang begini, enggak gitu. Tapi memang itulah karakternya Pak Joe. Betul. Waktu tahun 2006 kita pernah sharing di label, kita duduk di studio yang keren, kita kan dulu gitu ya. Bilang ini, Pit, saya tuh nggak mau maju, saya tetap orang di belakang layar. Masih ingat nggak? Dia selalu bilang gitu. Terus aku bilang begini, bro, aku bikin ini buat bro. Saya bilang gitu Pak. Kan albumnya kan udah mau keluar nih Pak albumnya. Saya bikin ini buat bro. Kalau orang lain pernah bilang bahwa, karena aku tahu ceritanya, orang lain pernah bilang you begini, now it's your time.
Iya, iya. Aku bilang gitu. Kadang-kadang cuma albumnya doang, orangnya kan gak ada yang tahu. Iya, albumnya udah keliaran kemana-mana Pak. Iya, iya. Albumnya tuh sudah dibajakan ada, sampai di tempat bajakan. Pak, ini Jonathan Prawira. Orang-orang ngomongin, Bapak kita orangnya enggak. Lagunya bagus-bagus Pak, di-compile. Ada 100 lagu kan. Jangan versi macam-macam, ada yang versi ini. Tapi tetap kenal Jonathan Prawira. Enggak tahu yang mana. Tapi ini paling laku Pak, paling bagus. Dibajakan aja paling laku coba. Nah, jadi akhirnya kita sharing tuh. Udah, it's time. Saya bikin ini buat bro, aku bilang gitu. Ayo maju, aku bilang gitu. Akhirnya semangat dan luar biasa Tuhan pakai. Buat kemarin Tuhan udah pakai, sekarang lebih dipakai lagi. Artinya itulah yang Tuhan kasih urapan kepada orang yang Tuhan pilih. Jadi kalau misalnya dari Pak Jo cerita pada saat 5 menit aja diminta, aku nggak butuh kamu. Itu memang seperti kayak jiwa disobek ya. Iya. Sobek, Waktu Pak. itu gitu ya. Tapi Tuhan pulihkan dengan cara yang berbeda. Yes. Itu upah dari Tuhan ya. Iya. Yes. Itu Bukan yang selalu saya karena- ingat. Bukan karena bargaining dengan manusia. Iya. Wah, udah biasa Pak. Bergening sama manusia minta 5 menit, tapi Tuhan kasih 35 tahun. Gak ada apa-apanya 5 menit Pak, cuma 10 menit. Iya. 10 menit. Iya. Gitu. Jangan kan 35 tahun ya. Waktu itu 2 bulan aja udah capek juga. Iya Tuhan, benar capek juga ya. Sebulan gitu. Iya. Jadi saya yang Tuhan katakan, udah semua ada waktunya. Jadi sekali lagi Tuhan izinkan ketika kita ditahan itu Tuhan tahu kita belum siap. Iya. Ya. Iya. Kalau Tuhan mau angkat Daud dengan gampang, Saul dibikin sakit jantung malam itu kan memang udah Tuhan tolak kan. Iya. Iya. Lalu Daud naik, tapi karena memang Tuhan melihat Daud belum siap, lebih baik terus ditahan. Buat Daud kelihatannya kok jahat ya. Iya. Saya capek ini bergumul ini ya kan, katanya raja, kapan jadi raja? Mestinya kan Daud bilang gitu. Iya. Tapi terus ternyata itu adalah proses yang membuat dia akhirnya punya kekuatan untuk menjadi raja yang tersukses sampai akhir hidupnya. Betul. Itu yang saya alami juga, bahwa ya bukannya soal saya raja atau enggak, tapi saya mengalami dikuatkan, dipersiapkan sampai urapannya betul-betul kuat. Tanpa saya sadar, tanpa perlu saya buat-buat lagi begitu. Tanpa perlu diusahakan gitu. Ya kan? Jadi saya merasa kadang-kadang kita lelah karena gitu. Pertama karena mengandalkan manusia atau diri kita. Kedua lari dari urapan. Betul. Kita mencoba melakukan yang bukan kita. Iya. Bukan bagian kita. Nah, itu yang akan mendatangkan kecapean demi kecapean begitu akhirnya. Karena memaksakan. Seperti harus dipaksakan. Harus diusahakan. Harus dipikirkan begitu. Iya, iya. Sehingga itu terjadi. Nah kalau itu yang terjadi maka itu pasti melelahkan. Iya, pasti melelahkan. Iya. Nah, saya nangkep gini sih Pak. Tadi kan Pak Jo bilang urapannya begitu kuat. Kalau saya lihat sih bukan masalah urapannya begitu kuat Pak. Mm-mm. Ada barang-barang yang dikosongkan dari hati kita. Jadi urapannya Roh Kudusnya makin bertambah. Betul, ada tempat buat urapan Roh Kudus, Iya. disediakan tempat. Oh, jadi Menarik Tuhan sekali. dibersihkan, diisi dengan urapannya. Jadi tuh. cara berpikir yang salah, cara Merespon berpikir- yang salah. cara merespon yang salah, Yes, right. itu dikeluarkan dulu, baru diisi lagi, dipenuhi lagi. Saya setuju. Memang itu kurang lebih yang terjadi. Semua kebiasaan-kebiasaan gak efektif, semua cara merespon yang gak efektif, cara ngomong yang mungkin masih keliru, Iya. itu yang dulu Tuhan buang dulu sampai betul-betul Roh Kudus yang memimpin semuanya. Iya, sepenuhnya dan makin penuh gitulah. Yes. Oh. Jadi di situ kuncinya sih. Makanya pergumulan kelelahan itu sebenarnya ada yang harus dikeluarkan ya, Betul. dari diri kita. Jadi saat kita lelah, ya apalagi Tuhan yang harus dikeluarkan. Bukan karena kutuk ya. Bukan. Karena kalau kita bilang kutuk itu berarti kita menganggap pengorbanan Yesus di kayu salib masih kurang sempurna nih. Betul. Dia kan menanggung kutuk. Oh, ada yang kelolosan kutuk ya kan, nggak begitu. Masa sih gitu Iya, kan? jadi Tidak harus ada. dikeluarkan lagi. Yes, Kita- artinya memang ada hal-hal yang kutuk ini dalam arti yang pemikiran yang terkutuk mungkin. Ya, Kita masih suka menggerutu, kurang bersyukur. ya. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini memang harus disingkirin sih. Betul, betul. Dan ini proses Tuhan yang tidak mudah sih. Memang perlu juga orang-orang yang mau melayani Tuhan yang punya komitmen yang kuat harus siap lelah. Iya, betul. Tapi justru pada lelah itu ini satu hal yang indah karena Tuhan katakan marilah. Yes. Jadi fisik bisa lelah, tapi hati puas. Betul. betul, betul. Melakukan sesuatu pasti capek, ya kan?
rekaman capek, itu nggak mudah. Apa ngarahin orang tuh capek. Tapi ketika melihat hasilnya sertai, ya, ada penyertaan Tuhan, ada ajaib dari Tuhan, ada umpan balik yang baik gitu, ada orang yang berkati, Iya. orang yang disembuhkan, itu jadi sesuatu yang membayar kelelahan kita nggak ada artinya. Langsung terbalik sekarang, bukan usaha nggak ada arti, tapi kelelahan kita nggak ada artinya lagi. Sudah Tuhan gantikan semua. Ibarat ratapan diganti dengan tarian. Tarian, ya. Ya, itu yang saya alami seperti itu, dan saya percaya saat ini giliran sedang itu yang sedang ya, Pak ceritakan. Mungkin ada yang merasa sedang tidak mendapat kerjaan atau tidak mendapat layanan, itu saatnya menggali hubungan dengan Tuhan, menikmati Elia ketemu dengan Tuhan dulu. Ya. Nah, nanti dalam sesi ketiga, jadi waktu sesi pertama Pak Jo itu ada katakan harus menabur. Iya. Nanti kita akan gali di situ, Pak. Baik. Kita akan dalam sesi ketiga. Setelah yang satu ini ya Pak. Ya, setelah satu ini. Maksud karakternya orang yang lelah di dalam melayani Tuhan itu seperti apa sih? Karakter orang yang lelah, ya dia nggak akan puas, dia penuh dengan selalu melihat masalah. Yang dilihat selalu masalah, hambatan, karena dia nggak melihat ada campur tangan Tuhan di balik semua itu. Dia nggak lihat ada umpan balik atau efek yang bagus. Yang dilihat semua masalah, penghalang, ketidakadilan. Nah itu berarti efek dia sedang capek di situ. Oh, jadi gini Pak, kalau lihat orang yang dikit-dikit apapun jadi masalah. Iya. Apapun jadi masalah. Oh artinya, oh dia lelah. Oh dia lelah. Dia perlu air Pak. Betul. Masalah artinya masa lelah. Masa lelah. Oh iya. Dari mana tuh Pak? Bagus juga. Boleh juga masa lelah. Catat. Iya. Jadi ingat ya, siapa yang punya hidupnya selalu bikin masalah atau apapun dibuat jadi masalah padahal bukan masalah, artinya saudara sedang memasuki Masa lelah. fase masa lelah. Iya. Jadi Anda perlu minum. Jadi mirip-mirip kalau bayi kalau lagi ngantuk tuh rewel. Iya betul, betul. Lapar. Iya. Ayo lucu ya. Ayo lucu ya. Oh, ngantuk nih. Udah. Ya betul, itu kenapa waktu Elia lelah Tuhan gak ngomong sama sekali kan. Tuhan izinkan dia untuk masuk gua Sinai sono itu dulu ya kan. Tidak dijawab. Waktu si Elia minta mati pun Tuhan gak jawab apa-apa kan. Iya. Setelah dia disegarkan ketemu, baru Tuhan ngomong banyak hal ke dia. Waktu Daud juga lelah juga Tuhan diam. Iya. Waktu di Gua Adulam itu. Betul. Ya, tapi Tuhan kirim 400 orang yang bermasalah. Iya. Nah orang yang bermasalah jadi tidak bermasalah karena dia sama Daud. Iya. Iya kan. Artinya orang bermasalah pun bisa Tuhan pakai untuk jadi berkat loh. Kalau memang kita sudah serahin semua ke Tuhan, ya Iya. kan? Ya yang 400 orang itu mestinya bawa masalah tapi jadi berkat tuh buat Daud. Betul. Betul. Itu kan gua. Nah kalau lihat dari kronologis cerita guanya itu kan gua itu sebenarnya gua apa itu Pak Andi? Kenapa kok orang-orang itu ada di situ? Nah orang-orang yang bermasalah itu ada di situ Gua Adulam. Gua Adulam itu kan gua yang kalau kita masuk itu Pak, kita harus tengkulep. Malah gitu. Baru ketemu guanya Iya. di dalam Masuk ke dalam. Jadi kan dia sembunyi dari Daud, Betul. dari Saul. dari Saul. Heeh. Nah berarti di saat dia bertemu dengan Daud itu dia berasa bahwa ini kan raja itu gitu kan. Ini kan orang yang waduh. Sehingga akhirnya mereka merubah temper mereka yang tadinya mau begitu, dia mau mengikuti, mau tunduk sama otoritasnya Daud. Mungkin begitu nggak? Mungkin pada waktu itu gini sih, mereka cari Daud karena sama-sama sakit hati. Ah ya. Jadi kan barisan sakit hati lah. Sakit hati. Jadi waktu Daud melihat mereka, Daud juga ngeluh Pak. Iya.
Tuhan kok saya ada di antara para singa-singa. Di Mazmur 57 Tuhan itu. Iya. Daud katakan, kok aku berada di singa-singa nih. Kok muka-muka kayak gini, muka-muka penjahat. Tapi Daud akhirnya ngerti, oh ini ada rencana Tuhan. Yes. Justru dalam masa lelah kita merasa menyerah. Dan kita biarkan Tuhan bekerja, yang tadi Pak Jo bilang pada sesi pertama. Kita boleh mengeluh, Yes. tapi silakan Tuhan bekerja merubah kita sehingga kita bisa lihat ada perspektif yang beda dalam jiwa kita, dalam roh kita. Masalahnya belum beda, belum berubah, Iya. tapi perspektif yang berbeda, dimensi yang beda. Itu untuk masalah. Sehingga pada waktu Daud itu melihat 400 orang ini yang bermasalah yang datang ke dia pikir ini masalah besar. Tapi dia bisa pergunakan dengan perspektif yang berbeda. Dan ini luar biasa loh rahasianya ini yang Pak Jo tadi jelaskan itu. Akhirnya pas mereka keluar dari Gua Adulam, mereka jadi masalah buat orang lain yang mau ngelawan dia. Iya. Jadi pasukan yang luar biasa Luar itu. biasa. Iya. Bahkan masalah yang tadinya potensi masalah pun bisa Tuhan pakai kok buat menolong kita. Iya. Jadi izinkan Tuhan yang bekerja. Yes. Tetapi itu nggak bisa dibuat-buat, Pak. Betul. Itu dimulai dari pengenalan kita akan Tuhan lebih dulu. Iya. Itu kenapa Tuhan mengizinkan kita lelah. Ini sebetulnya supaya kita kembali ke Tuhan. Mengenal Tuhan lebih lagi. Iya. Mengenal siapa sih Tuhan itu. Sebetulnya seberapa jauh pengenalanmu akan Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan selalu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Betul-betul kita mengenal Tuhan seperti itu akan terjadi dalam hidup kita. Betul. Bahwa apapun itu Tuhan lagi pakai, dia kerja. Banyak orang yang bertanya pada saya kan begitu. Maksudnya ketika kita memuji Tuhan tuh Tuhan lagi ngapain sih? Iya. Buat saya Tuhan lagi kerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dia bukan diam-diam duduk sedang nunggu kita, menilai kita bagus nggak ya. Itu bukan Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah waktu kita sembah dia lagi bekerja, sibuk Iya. merancang suatu kebaikan buat kita gitu. Jadi kalau kita ngerti gitu maka semua kan dibilang segala perkara. Artinya yang jelek juga Iya. bisa Tuhan pakai. Kan Yusuf ngalamin hal itu. Betul. Ya, Musa mengalami hal itu. Dia tadinya udah calon raja lah ya di Firaun kan. Iya. Iya. Tiba-tiba harus kelempar semua. Tapi justru dibalik semua Tuhan kerja, Tuhan nggak diem. Betul. Nah kalau kita tahu begitu, maka kita nggak akan merasa Tuhan diem, saya harus bekerja. Kita akan tahu kita harus diem. Diamlah dan ketahuilah Tuhanlah Allah, dia yang bekerja buat kita. Nah, kalau dari sini Pak, berarti dari Roma 8 atau 28 itu ya, pada saat kita lelah, kita harus tahu berdiam. Dan kita yang paling penting rahasianya, asalkan kita tetap mengasihi Tuhan. Yes. Kan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Iya. Jadi biar pada waktu kita lelah, silakan ngeluh nggak apa-apa. Yes. Tapi hati kita tetap mengasihi Tuhan. Betul. Jadi memang beda, orang Israel bersungut Tuhan marah. Iya. Daud ngeluh Tuhan gak marah. Karena orang Israel mengeluh dengan tidak percaya. Ya. Sedangkan Daud mengeluh justru dengan percaya Tuhan itu Bapa yang sanggup menangani masalah dia. Dia datang mengeluh dengan hati yang seperti itu. Bersandar pada Tuhan. Iya, karena dia tahu bahwa Tuhan itu Bapa yang baik kok gitu. Betul. Ada orang-orang yang takut mengeluh sama Tuhan kan mengira Tuhan itu maunya terima yang baik aja, sempurna aja. Iya. Waktu saya datang dengan tidak sempurna itu tidak berkenan. Nah itu juga membuat dia akan makin capek gitu. Betul, betul. Betul, makanya Daud bilang begini, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Yes. Hanya daripada nyala keselamatanku, Iya. hanya dia gunung batuku dan keselamatanku, aku tidak akan goyah. Tidak akan goyah. Betul. Itu dia, berani dia ngomong begitu, karena dia merasakan dia memang dekat sama Tuhan. Ya, Betul. betul. Makanya juga Pak Jo juga bisa nulis lagu Jangan Lelah Bekerja di ladangnya Tuhan. Karena Roh Kudus yang beri kekuatan, bukan kita soalnya. Iya. Betul. Kita cuma jadi alatnya Tuhan aja. Ibaratnya gini, waktu kita melayani itu, sebetulnya kita sedang diajak Tuhan berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan supaya kita dapat sahamnya sebagai kerajaan Allah, dapat upahnya. Oke. Ya Tuhan bisa kok lakukan sendiri tanpa kita, Betul. ya kan? Tapi Tuhan mau pakai kita. Nah, itu Jadi tadi Pak Jo bilang menabur ya. yes, kita dikasih kesempatan menabur. Justru pada masa-masa pandemi kayak gini, krisis apapun yang terjadi, kita tetap menabur. Yes. Ini yang gak mudah loh Pak Jo.
Karena saat pandemi kayak gini, orang mau tetap survive. Iya. Orang menyelamatkan dirinya. Tapi untuk memberi, tunggu dulu. Iya. Ketika Yakub mencoba menyelamatkan diri ya dibantu ibunya Ribka, malah jatuh dalam masalah. Iya. Tapi ketika dia belajar menabur, bahkan meskipun kelihatan dikerjai oleh Laban, dia keluar dengan diberkati Tuhan. Demikian juga Yusuf. Ya kan? Yusuf ketika dia tetap menabur untuk Potifar, tetap menabur di penjara, akhirnya dia mendapatkan penuaian. Jadi setiap masa kegelapan kita rasa itu saat untuk menabur. Pada masa kegelapan kita. Yes. Disitulah kita. Itu saatnya menabur. Ini dalam sekali nih Pak. Ini menarik ini. Pada saat kita berada dalam kegelapan, pada saat itu kita. Daud juga begitu. Jadi ketika Daud merasa tidak terpakai di Saul, apa yang dia lakukan? Dia menyelamatkan. Jadi kayak vigilante, ya kan, menolong orang-orang yang tertindas. Di situ dia ketemu dengan Abigail, ya kan. Jadi di situ dia menolong orang yang tertindas, tetap menabur. Dia melakukan apa yang dia bisa, tetap menabur. Dan pada saatnya dia menuai, ya itu ternyata di Gua Adulam itu yang mestinya di situ dia orang bilang itu kekalahan, itu titik terdalam dia. Justru disitulah dia menuai yang dia perlukan di situ. Prosesnya dia tuh. Dia. Jadi pada saat orang itu lelah, pada saat kita lagi lelah, jangan berpikir bahwa kita nggak bisa menabur. Yes. Saat kita sudah dipulihkan, jiwa kita sudah dipulihkan, kita dapatkan kelegaan dari Tuhan. Di situ kita mulai menabur. Disitulah kita menabur. Apa pengertian menabur? Apakah harus menabur dalam uang atau menabur kebaikan atau apa? Oke, uang adalah bagian termasuk yang kita tabur, tapi bukan cuma uang. Artinya menabur, kita menabur pertolongan, menabur ucapan yang baik. Jadi termasuk ucapan yang baik kita tabur. Ya jangan selalu berkata tentang masalah. Oh saya malang nih saya hidupnya. Kita itu akan menuai hal yang jelek juga. Menabur sikap yang baik, menabur ketenangan, menabur karena itu kan menarik semua yang baik datang dari taburan kita. Jadi menabur jadi berkat buat orang lain. Bahkan dalam kekurangan kita, itu yang bikin Tuhan senang kan gitu. Seorang janda memberi dari kekurangan. Ya itu. Jadi kalau kita tahu memang, saya kelihatannya sedang kurang, tapi saya tetap mau menabur dengan apa yang saya bisa saat ini. Ini yang saya lakukan sebetulnya sebelum pandemi selalu. Bahkan itu yang saya lakukan. Saya bukannya gak butuh duit waktu ketika lagu saya masuk album. Butuh duit. Tapi karena saya tahu ini saatnya menabur. Tuhan menggerakkan saya untuk menabur, ya sudah. Meskipun orang bilang aneh ya gitu ya. Oh yang nyanyi dapat uang kamu malah begini. Ya itu kan dia, saya kan lain. Tapi ternyata saya dapat taburan di dalam pekerjaan saya. Jadi orang kira saya diberkati Tuhan di bidang lagu kali. Enggak, saya diberkati Tuhan di bidang pekerjaan saya di luar lagu. Karena saya menabur lagu. Nah ini ada yang bertanya nih Pak. Pekerjaan apa sih Bapak di selain lagu ini? Dulu itu saya pernah menjadi guru les. Guru les privat. Promosi. Ya kan orang bertanya nih. Apakah Pak Jonathan Prawira ini hanya sebagai penulis lagu? Dulu sebelum full timer saya bahkan tidak pernah berminat jadi penulis lagu. Makanya saya nggak mengambil duit itu begitu. Saya nggak berminat karir saya menulis lagu. Tidak pernah berminat sekali. Saya melayani di bidang itu. Karena saya bekerja dulu guru privat. Wah penuh sekali itu sampai. Dari satu Tuhan tambahkan semuanya jadi banyak. Dan kemudian dapat pekerjaan juga begitu. Ada aja keajaiban yang membuat saya naik pangkat, naik gaji secara cepat begitu. Dan saya mengalami keajaiban sehingga saya bisa bahkan ketika keluar dari pekerjaan itu di masa krisis, orang sedang krisis, saya justru dapat berkat dari pekerjaan itu. Semua di pekerjaan, bukan di lagu. Disitulah saya hidup dari pekerjaan sampai kemudian setelah saya full time betul-betul menulis lagu, baru kemudian seperti Tuhan bilang, nah sekarang memang berkatmu dari sini. Jadi bukannya saya tuh dapat duit tuh dari awal-awal tuh enggak. Jadi itu menabur. Saya menabur lagu karena memang ini yang Tuhan kasih ke saya, ya saya tabur. Ya. Wah ini kekayaan rohani yang luar biasa ini. Justru pada saat lelah kita jangan lupa menabur. Justru pada masa kegelapan kita jangan lupa menabur. Seperti janda di Sarfat. Jangan pernah berhenti. Menabur. Seperti janda Sarfat itu menabur. Waktu itu sama Nabi Elia. Kamu berikan saya makan. Betul. Nah itu juga kan kita lihat di Alkitab tuh banyak contoh orang yang menabur bukan berarti
suatu kewajiban agama atau dengan pancingan menuai, itu memang Tuhan mau kasih. Sebab memang Bapak kita kaya. Memang kalau saya punya bapak kaya, misal bapak yang bisa belikan ini, lantas saya tidak boleh berpikir bapak saya kasih saya uang. Karena memang bapak saya kaya, pasti kasih uang. Tapi bagian kita apa? Itu yang penting. Apa yang ingin papa saya ingin saya lakukan apa? Oh, papa saya ingin kamu jadi berkat. Jadilah nama baik bapak mau lakukan. Ayo, saya lakukan. Ya. Ketika itu terjadi otomatis pasti. Jadi itu bukan karena kita menabur juga sebetulnya. Itu pasti diberikan kok sebetulnya. Pada saat kita siap menuainya. Jadi lelah berujung kepada tetap menabur. Yes. Menabur. Dan akhirnya menghasilkan kebaikan-kebaikannya Tuhan. Ya. Betul. Dan yang untung kita sendiri. Iya. Jadi kita selalu melihat kebaikan demi kebaikan. Dan kalau sudah begitu nanti ketika dia WL lagi, melayani lagi, omongannya akan hidup, bukan cuma teori. Betul. Kenapa? Sudah alami. Sudah alami. Kan orang bisa bilang saya hidup, kenapa bicara? Karena saya sudah alami. Saya bisa cerita kebaikan Tuhan terus memang saya alami. Jadi mereka-mereka yang mungkin saat ini gerejanya belum, gereja-gereja besar yang itu belum mulai ibadah, tapi kan apa sih yang bisa mereka buat? Yes. Menabur. Jadi jangan memikirkan hanya saya yang susah. Iya. Sebagai hamba Tuhan saya memikirkan jemaat yang susah, yang perlu saya tolong apa? Iya. Kita doakan, tabur doa. Iya. Lalu mungkin kita hubungi telepon gimana, ada yang perlu saya doakan. Itu pelayanan. Jadi orang-orang yang juga kena PHK, Yes. jangan berpikir soal ini nasibnya lagi buruk. Ya, Tapi mari, Tuhan sedang mengundang. ya. Mari menabur apa yang bisa dibuat. Yes, jadilah berkat di mana buat istrimu, buat keluargamu. Mungkin saat ini engkau selama kerja sibuk engkau tak bisa menabur waktu buat anak. Sekarang saatnya menabur waktu buat anak kita. Iya. Menabur waktu buat keluarga kita. Jadi selalu punya prinsip jadi berkat buat orang. Sebetulnya bahasa muda itu jadi berkat buat orang. Karena Tuhan pasti dia akan berikan upah buat kita yang jadi berkat. Nah ini cara Tuhan membuat pembelajaran bagi umatnya pada saat pandemik. Yes. Jadi pandemik ini sebenarnya bukan bencana, Bukan. tapi ini suatu rencana Tuhan dalam masuk rencana Tuhan. Iya. Betul. Bagian Untuk dari masuk rencana fase Tuhan. baru. Fase baru. Fase baru. Jangan sampai ini pandemi ini diperpanjang karena kita nggak siap ini. Iya, karena kalau kita lelah, kita bertahan pada kelelahan kita, nanti ketika orang yang sudah maju kita yang ketinggalan. Betul. Kita akan tambah lelah itu. Aduh capek hati. Justru itu kenapa Tuhan mau kita cepat-cepat mumpung saat semua mulai dari awal. Ya. Ya seluruh dunia memulai dari awal. Ayo bereskan semua. Ya. Tabur yang penting. Engkau perlu tabur yang belum pernah engkau tabur saat ini tabur. Ya. Lakukan kebaikan, belajar nama kesep. Ketika itu jadi bagian dari gaya hidup kita. Ngomong yang baik, lakukan yang baik, berpikir yang baik. Ingat semua yang benar, semua yang patut dipuji. Ya. Maka damai sejahtera kan, damai dan sejahtera kan melampaui akal. Artinya apa? Nggak kepikir kok dari mana Ya. akan memenuhi kita. Itu kan firman Tuhan semua. Beyond expectation. Beyond Ya. expectation. Betul. Pak ini makasih Pak Jo, ini sangat membuka insight Betul. dan biar penonton yang menonton ini sungguh diberkati, Amin. bukan hanya diberkati, diubah Yes. melalui perubahan paradigma iman Yes. Puji Tuhan. dalam situasi saat ini sih. Yes. Dan juga buat mungkin jemaat yang mungkin merasa aku mau dong. Ya udah dengerin aja lagu-lagu yang Tuhan sudah berikan, ya Power of Worship. Karena memang itu tujuan Tuhan itu untuk menguatkan mereka yang sedang capek. Ya. Saya percaya saudara ketika mendengarkan Power of Worship, saudara akan di-empower. Di bidang mana yang kau lelah, Tuhan akan sembuhkan. Tuhan akan kuatkan, hiburkan. Di bidang mana engkau merasa frustasi, buntu jalan, Tuhan akan pasti berikan tanda ajaibnya, pertolongannya bahwa Tuhan bekerja di balik segala sesuatu dengan kebaikan buat kita. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pastor Jonathan Prawira sudah bergabung bersama dengan kami di Ya. Senang sekali. Redemption Production di vlognya Pak Andi Pranoto. Puji Tuhan. Terima kasih Terima kasih, yang sudah Pak. hadir. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih semua.